Halo Sobat Literasi, kembali lagi bersama kami di PODSI, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Bahrul Ulum STMM selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kabupaten Bekasi. Betul ya Pak ya? Baik, Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Insya Allah baik, Pak. Insya Allah baik, alhamdulillah gitu ya Pak ya. Nah, di sini kita bakal membahas Pak lebih mendalam tentang inovasi yang dibawakan oleh Diskominfo Kabupaten Bekasi gitu ya. Tapi sebelum kita jauh mengulik tentang itu, saya bakal nanya tentang biografi Bapak dulu deh, gitu ya. Dari kemarin kita pematerinya ASN gitu ya, dan pertanyaan yang selalu saya lontarkan adalah alasan jadi ASN itu kenapa? Terima kasih Mbak Aya, salam kenal. Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di siang ini banyak hal yang bisa jadi manfaat buat kita bersama, berbagi informasi, sharing, berbagi pengalaman. Kebetulan mungkin momennya secara khusus, secara pribadi mungkin saya gitu di siang ini. Saya diangkat menjadi ASN di 2011. Saat itu mengikuti tes di akhir tahun 2010 sebagai peranata komputer sesuai dengan basic pendidikan saya. Gitu. Adapun sebelumnya memang tidak terfikir karena memang saya pribadi banyak aktif itu di keorganisasian. Ya, banyak di keorganisasian, justru kuliah malah agak sedikit nggak konsen gitu. Karena memang berangkat sebelumnya flashback dari dulu saya di Alia 1 Cikarang. Di saat teman-teman itu dulu itu ada kalau studi itu ada pembagian IPA IPS. Iya, betul. Entah sekarang masih nggak tuh? Masih tuh Pak. Nah saya itu kelas 7 sekarang ya, kelas 7, kelas 8 gitu. Pas kelas 9 itu memang terpilih untuk masuk IPA, tapi saya menolak. Kenapa tuh Pak? Saya menolak. Saat itu saya lebih nyaman berorganisasi, lebih nyaman melakukan giat-giat yang sifatnya sosial gitu, dibanding harus baca buku eksak dan lain-lain kan, matematika, fisika, kimia, biologi gitu. Saya menolak. Akhirnya saya masuk IPS. Masuk IPS ternyata entah kenapa orang tua memaksa setelah lulus SMA itu kuliah. Saya kuliah di swasta di Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Orang tua memaksa jangan harus masuk teknik. Gitu. Ini laki-laki harus masuk teknik dia bilang. Teknik informatika, saya pikir waduh, saya setahun terakhir udah ninggalin dunia eksak, matematika, fisika gitu. Itu ada kalkulus gitu. Alhamdulillah sih karena memang tadi senangnya itu bersosial gitu, di dunia sosial gitu. Alhamdulillah 7 tahun baru lulus, Mbak. Sampai ya Pak ya. 7 tahun baru lulus itu. Nah, namun setelah lulus saya juga di situ lagi-lagi memang konsentrasinya di organisasi. Saya menjabat selaku Sekretaris Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk Kabupaten Bekasi. Ya, saat itu di 2016, 2021, 5 tahun. Itu sambil menjadi CPNS ASN seperti teman-teman 2011 saya keterima itu saya masih staff lah. Tapi di luar sana saya tetap konsen untuk berorganisasi. Nah, nggak cukup di situ saja, saya juga di KNPI juga aktif selaku Wakil Ketua 1 di KNPI Kabupaten Bekasi. Terus di GP Ansor di Nahdlatul Ulama saya pun aktif selaku Wakil Ketua gitu. Jadi sekali lagi memang kalau bahasa senangnya memang di dunia sosial gitu sebetulnya. Tapi memang basically memang secara pendidikan di dunia teknik lah, teknik komputer lah. Di saat itu memang bukan jadi satu jurusan atau fakultas yang memang jadi atensi ya. Rata-rata nggak ke situ gitu. Alhamdulillah sih lulus ya, akhirnya lulus. Tes di 2010 akhir, 2011 keterima jadi ASN.
ditempatkan di sekretariat DPRD saat itu. Oke. Di sana mungkin berkutat dengan regulasi daerah seperti Perda gitu. Lagi-lagi di luar basic sebetulnya, tapi ya menarik saja sih, karena memang organisasi itu nggak terlepas dari dunia politik praktis juga. Sambil banyak wawasan, tapi banyak juga kenalan, banyak teman-teman dari DPRD yang memang membuka wawasan saat itu. Hampir 4 tahun di DPRD, lantas saya pindah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di sana ngurus apabila ada kondisi kebencanaan gitu. Saya di bidang kedaruratan saat itu setahun lah kurang lebih. Lantas pindah kembali ke Badan Pendapatan Daerah, Dispenda saat itu, di Dispenda di pajak daerah, di bidang pajak daerah setahun setengah lah. Nah, di saat itu saya memang mungkin Pak Bupati yang sebelumnya almarhum Pak Haika melihat bahwa kondisi birokrasi ini menempatkan pegawai harus sesuai dengan basic. Oh ya, lupa. Saat itu saya promosi dulu ke kecamatan, jadi kasih kependudukan setahun gitu. Lantas Pak almarhum Pak Haika melihat bahwa potensi-potensi ASN yang muda ini harus ditempatkan di tempat yang sesuai dengan basic. Saya pun dimutasi ke Diskominfo Santik di 2019. Nah, di situ memang awal kali saya merasa harus buka kembali wawasan di wilayah teknologi informasi. Saya coba mengikuti alur yang memang ada di selayaknya di dinas gitu. Namun ada sedikit hal yang akhirnya membuat diri saya tertarik bahwa ini sebetulnya area digitalisasi, area penerapan teknologi di pemerintahan menarik juga gitu. Walaupun memang akhirnya saya harus buka-buka ilmu atau pelajaran yang dulu gitu, agar bisa lebih nyambung gitu, biar bisa lebih connect gitu. Jangan sampai nanti gagap. Itu sih kalau pengalaman selaku ASN. ASN gitu ya. Jadi karena emang awalnya tuh suka organisasi gitu kali ya Pak ya. Suka sosial gitu ya. Cuman akhirnya karena dari orang tua minta teknik gitu ya. Teknik informatika, jurusan teknik informatika. Tapi akhirnya jadi ASN, jadi sosialnya dapat, sesuai jurusannya juga dapat. Jurusan juga dapat. Alhamdulillah gitu Pak, ditempatkan memang sesuai dengan jurusannya gitu Pak. Menarik sekali perjalanan Bapak gitu Pak ya. Cuman kalau misalnya kita akhirnya masuk ke Diskominfo ya, sekarang Bapak sebagai bagian dari Diskominfo gitu kan. Katanya dengar-dengar ada inovasi yang dikeluarkan gitu kan. Inovasi bebunge. Ya, betul, bebunge ya, Bekasi nyambung bae. Oke, Bekasi nyambung bae itu singkatan berarti Pak? Ya, Bekasi nyambung bae. Bekasi nyambung bae. Inisiasi dari nama bebunge ini, inisiasi dari Bupati almarhum Pak Haji Eka pada saat itu. Yang melihat kondisi situasi layanan publik ini seharusnya bisa lebih efektif, efisien, dan bisa lebih mudah. Pak Bupati saat itu memanggil kami di Diskominfo, Pak Kepala Dinas, para kepala bidang gitu, untuk coba sharing. Ini harus ada solusi dari area digitalisasi, bagaimana caranya agar layanan publik baik itu kependudukan, kesehatan, ketenaga kerjaan itu bisa, termasuk pelaporan masyarakat itu bisa ada di dalam satu portal. Itu sebetulnya ide beliau. Di 2019 akhir saya masuk 2020. Beliau akhirnya kami di Diskominfo coba mengembangkan satu aplikasi yang terintegrasi berbasis mobile Android saat itu. Secara sederhana coba kami kembangkan, kami juga coba memberikan ruang ini kepada masyarakat. Masyarakat ini antusias nggak gitu. Alhamdulillah memang literasi digital di masyarakat memang tidak maksimal, tidak optimal ya. Masyarakat masih nyaman dengan layanan yang bersifat konvensional gitu. Belum yang ke area digital, belum ada trust. Masyarakat belum trust kalau lewat sini bener nggak? Kalau lewat sini selesai atau enggak?
Nah 2020 akhirnya setelah diadakan launching sesuai arahan Pak Bupati terdahulu Pak Haji Eka gitu, itu aplikasi sejujurnya hidup segan mati tak mau. Jadi aplikasi itu sudah tayang di ekosistem Android, namun pengguna tidak lebih dari 1.000 orang dari mungkin ya penduduk Bekasi ya sekitar mungkin sekitar sekian juta penduduknya. Hanya dan di situ fitur juga memang belum banyak. Ada pelaporan ke Pak Bupati, masyarakat bisa langsung lapor. Ada apa namanya, karena posisi pandemi kita buat juga fitur apa namanya, antrian masjid. Oke. Jadi kalau sholat Jumat itu harus download dulu si bebungnya di masjid, kita jadikan sampel di masjid Pemda Kabupaten. Nah apabila jamaah mau masuk itu harus absen dulu. Oh, scan. Iya, nggak scan, jadi absen. Oh, dia dapat nomor 35. Oh. Itu nomornya masuk gitu. Karena dibatasi posisi orang ibadah sholat itu agar nanti tidak terlalu numpuk. Nah, itu sedikit meningkatkan antusiasme masyarakat. Itu hampir beberapa masjid juga apa namanya coba diterapkan hal itu. Namun alhamdulillahnya pandemi selesai. Iya. Walaupun almarhum di saat itu kita berkabung, almarhum meninggal karena COVID-19 di momen itu di tahun 2022 gitu, kurang lebih. Nah, bebungnya itu stuck. Oke. Stuck ada di ekosistem Android tapi layanan nggak berkembang besar karena memang saat itu kondisi pandemi, anggaran yang memang ada refocusing. Iya, betul. Kita hanya mendapatkan anggaran yang bersifat kebutuhan dasar wajib dan mengikat. Gitu. Akhirnya nggak ada ruang untuk berinovasi. Namun kita nggak melemah gitu, artinya nggak pantang menyerah. 2023 kita coba analisis apa masalah penerapan teknologi di Bekasi ini, kenapa seperti ini. Dan kenapa bebungnya ini nggak banyak yang pakai, gitu. Nggak banyak yang pakai, kenapa gitu? Kita coba analisis sampai dengan ukuran penerapan digitalisasi itu tolak ukurnya adalah nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu ada ukurannya. Ada ukurannya. Dan di saat itu nilai kita peringkat pertama dari bawah, se-Indonesia kayaknya. Iya. Nggak lucu, Kabupaten Bekasi, kota metropolitan, penyangga ibu kota, nilai penerapan teknologinya juara 1 paling bawah. Itu kalah sama yang di ujung-ujungan, Sumedang, Banyuwangi, dan lain-lain gitu. Bahkan dengan tetangga kita juga kalah, dengan kota Bekasi, dengan dengan Kerawang gitu, kita kalah. Akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa ini masalahnya bukan hanya sebatas bebungnya saja. Namun secara fundamental harus ada pembenahan, penataan, penerapan teknologi ini baik dari sisi belanja, termasuk dari sisi user, termasuk juga literasi ke masyarakat. Betul. Jadi bunga ini muncul tidak serta-merta muncul begitu saja muncul, tapi kita coba menata hal-hal yang lebih fundamental dulu di area yang lebih luas. Gitu. Contohnya di dalam penilaian indeks SPB itu ada 47 indikator. Nah, 47 indikator itu diukur. Contoh salah satunya penggunaan jaringan intra pemerintah daerahnya gimana, pemanfaatan pusat data gimana. Lantas layanan yang memang dibuat, layanan aplikasi yang memang dibuat untuk masyarakat itu sesuai dengan regulasi atau Perpres SPB enggak gitu. Nah, itu kita tata ulang. Ketika dari sisi mendasar sudah selesai, bebungnya baru kita masuk ke area yang sifatnya itu agar user friendly ke masyarakat gitu. Jadi tidak sebatas gimmick. Kita coba tangkap berangkat dari masalah-masalah yang ada di Kabupaten Bekasi. Apa saja sih masalahnya? Oh, ternyata isu paling besar, isu paling ramai hari ini pengangguran. Ya. Itu yang hari ini terjadi di Kabupaten Bekasi. Pengangguran itu jadi isu yang sangat bukan menarik, miris ya. Iya.
dengan adanya 12 kawasan industri di Kabupaten Bekasi, namun penganggurannya banyak gitu, itu kayak paradoks. Betul. Ya, nah di situ kita tangkap satu ide, berarti si Bebunge ini pertama kita akan jadikan satu portal utama layanan publik di Kabupaten Bekasi dengan apa namanya, agar nanti supaya masyarakat tidak diperkenalkan banyak aplikasi gitu. Ya, masing-masing perangkat daerah tuh punya masing-masing aplikasi kan. Saya pikir mungkin Dinas ASI punya, gitu. Badan Pendapatan Daerah punya, Disduk Capil punya, Disnakernya punya. Akhirnya masyarakat bingung ini kalau mau buat apa namanya, bayar pajak pakai aplikasi ini. Kalau bayar retribusi pakai aplikasi ini. Kebanyakan. Nah, akhirnya menurut kami itu hilang dari esensi adanya teknologi di tata kelola pemerintahan, karena sejatinya adanya teknologi di dalam tata kelola pemerintahan itu untuk memberikan kemudahan. Gitu. Apabila menyulitkan, itu bukan lagi sebuah bentuk inovasi. Kami menangkap satu masalah itu apa namanya, di internal birokrasi sendiri. Pada saat euforia birokrasi dalam berinovasi, baik dalam pendidikan dan pelatihan, baik dalam mungkin penyelesaian masalah pada pekerjaan sehari-hari, berlomba-lomba semua euforia teknologi informasi membuat aplikasi. Ya, ada macam-macam dengan berbagai nama, dengan berbagai nama aplikasi tentunya. Gitu. Namun kita tangkap proses bisnisnya sama. Jadi aplikasinya banyak, namanya banyak, sebetulnya proses bisnis ini sama, gitu. Ini ada satu masalah fundamental di sini. Kami melaporkan ini ke pimpinan, ke Pak Sekda, ke Pak Bupati. Pak Sekda, Pak Bupati mendukung untuk melakukan penertiban itu. Sorry tadi saya mulai jadi agak kepotong-potong. Kembali lagi lah kita ke apa namanya, ke isu tadi tentang pengangguran. Oke deh, kalau Pak Sekda, Pak Bupati sudah Pak Kepala Dinas sudah menyetujui, sudah memberikan ruang untuk melakukan penataan teknologi informasi, kita mulai runut satu-satu sampai dengan dari nilai indeks EPWE paling bawah. Alhamdulillah kemarin kita mendapat penghargaan dari Pak Jokowi, itu langsung Pak Presiden adalah kabupaten yang peningkatan indeks SPBE yang sangat signifikan di Indonesia gitu. Langsung Pak Presiden yang kasih. Nah, salah satunya apa? Kita dalam rangka penertiban aplikasi tadi, aplikasi-aplikasi yang bertebaran di tiap dinas, yang sebetulnya tujuan teman-teman juga baik. Betul. Bagaimana memberikan kemudahan nih dan berinovasi. Namanya mau apalah si gadis lah, apalah gitu namanya aplikasi. Namun karena tracknya tidak sesuai dan teman-teman basicnya itu bukan di IT gitu. Betul. Mereka di situ ada sedikit gagap. Nah, itu tugas kami. Selesai itu kita tata, kita fokus ke si aplikasi Bebunge yang nantinya akan kita jadikan satu portal utama layanan publik untuk seluruh layanan di Bekasi gitu. Nah, kita masuk ke isu pertama tadi, ke pengangguran. Oh ya, ini pengangguran ya. Masalahnya di mana aja nih pengangguran gitu. Kenapa dengan banyaknya kawasan, 12 kawasan industri di Kabupaten Bekasi yang katanya terbesar di Asia Tenggara, kok pengangguran jadi satu isu? Tuh. Aplikasi kan sekarang tuh banyak berita juga yang bilang kalau misalnya kemarin aja Bapak Presiden yang sebelumnya tuh bilang terlalu banyak aplikasi. Ya, akhirnya tuh nggak berguna. Itu tadi Pak Jokowi bilang itu di acara GovTech. Kata Pak Jokowi, 33 triliun rupiah tiap tahun melayang hanya untuk pengembangan aplikasi. Saya kira Pak Bupati gitu, bahwa letak masalahnya di sini loh Pak. Layanan kesehatan salah satunya adalah fitur ketersediaan kamar rumah sakit di Kabupaten Bekasi. Jadi masyarakat kalau mau sakit mau lihat kamar BPJS yang kosong yang mana ya? Di rumah sakit mana nih? Rumah sakit sini kita ke sana.